Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kita mulai dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kita sampai mana ya? 229 mat lazim Ustaz. 220. 29. Baik. Enggak ada. 229 ya. Baik. Ya. Ini pembahasan terakhir dari hukum mad ya. Jadi pembahasannya adalah mad lazim. Mudah insya Allah sebenarnya untuk mad lazim ini. Baik. Mad lazim adalah definisinya ayatiya harful maddi awil lini wa ba'dahu harfun sakinun sukunan asliyan. Nah, mad lazim ini adalah mad yang terbentuk dari huruf mad tabi'i atau juga bisa dari mad lin. Walaupun secara umum itu adalah terbentuk dari huruf mad seperti biasa. Dan setelahnya itu adalah huruf sukun. Yang mana sukunnya ini adalah sukun asli. Inilah yang membedakan antara mad arid li sukun dengan mad lazim. Kalau mad arid li sukun itu adalah sukun arid. Sedangkan mad lazim itu terbentuk atau pertemuan huruf mad dengan sukun asli. Nah, kemudian kalau mad arid li sukun sebelumnya atau mad lin itu hanya ketika waqaf. Adapun mad lazim itu baik waqaf ataupun wasal, maka dia tetap berlaku dibaca mad lin, mad lazim. Dan dia bisa berupa pada sawaun kana fi kalimah, terdapat pada sebuah kata ya, kalimah, au fi harfin, atau juga pada huruf. Yang mana hurufnya ini kita kenal dengan fawatihis suwar ya, atau huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang ada di awal-awal surat ya tertentu. Nah, kemudian di sini contohnya adalah ketika setelah huruf mad terdapat sukun asli, baik itu berupa kata al-haqqah, waladdallin, al-ana, maka ini adalah contoh-contoh mad lazim dari sebuah kata dalam bahasa Arab ya. Kemudian ada juga dari huruf muqatta'ah yang insya Allah semua juga pada paham ya. Alif lam mim, ta sin mim, dan alif lam ra. Ya. Baik. Kemudian juga kalau memang ini dari huruf mad. Kalau huruf lin pada mad lazim itu hanya ada dua ya. Yaitu dalam surat Maryam, yaitu terdapat pada huruf ain saja. Ya, yang mana tentu dalam bacaan huruf ain dalam Thariq Syatibiyah kemarin sudah pernah kita bahas, itu dibaca dengan dua wajah. Wajah berapa aja kalau madlin pada huruf muqatta'ah? Ada berapa harokat? Ada berapa wajah? Dua wajah Ustadz. Wajahnya berapa aja? Wajah 4 harokat dan wajah 6. Nah, wajah 4 dan 6. Yang mana 4 dan 6 ini muqaddam adaan itu adalah yang 6. Ya, yang bacaan yang diprioritaskan adalah bacaan yang 6 harokat. Itu. Baik, khair insyaallah. Ya, sebenarnya ini bisa dibaca sendiri ya. Ini mudah sebenarnya. Mad wajib, mad lazim. Di sini ada perbedaan antara mad wajib dengan mad lazim. Mad wajib itu adalah hukumnya harus dibaca mad panjang lebih dari kadar mad tabi'i, walaupun lebih hanya 1 harokat. Adapun mad lazim harus dibaca panjang 6 harokat, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau mad wajib, para ulama telah sepakat membaca mad
mad, namun masih berbeda pada kadar atau durasi panjangnya. Nah, jadi masih ingat sebenarnya ini ibarah atau definisi Arabnya ya, itu ittafaqal qurra'u ala maddihi wa ikhtalafa fi miqdarihi. Itu biasanya kalau mad wajib begitu. Para ulama telah sepakat ya membaca panjang itu, ya maksudnya membaca mad wajib dengan panjang, tetapi mereka masih berbeda pendapat terkait durasinya. Ya, karena kita tahu bahwa durasi mad wajib muttasil itu ada yang mengatakan 4, 5, bahkan 6 ya. Tapi kalau misalkan tarik thayyibah itu sebenarnya 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Baik, khair insyaallah. Ya. Kemudian selanjutnya kalau mad lazim para ulama telah sepakat membaca dengan 6. Nah, maka di sini tentu mad lazim itu dibaca dengan panjang 6 harokat, baik wasal maupun waqaf. Dalilnya jelas ya, baik itu dalam matan Jazariyah, Al-Jamzuri, kemudian As-Samanudiyah, Salsabil Asy-Syafi. Ya. Kalau Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan apa? Walazimun inis sukunu ussila waslan wa waqafan ba'da maddin tuwila. Nah, itu tuwila itu menunjukkan bahwa dibaca 6 harokat. Kemudian Jazariyah misalkan falazimun in jaa ba'da harfi mad sakinun halaini wa bituli yumad. Nah, jadi wa bituli yumad ya dibaca dengan 6 harokat. Kemudian kata di dalam As-Samanudiyah walazimun in sakinun jaa ba'da mad waslan wa waqfan wa bisittin yu'tamad, sama juga wa bisittin. Kemudian dalam Salsabil Asy-Syafi walazimun in jaa ba'da harfi mad sukunun asliyun wa bituli yumad. Nah, itu semuanya keterangannya adalah dibaca dengan 6 harokat. Maka mad lazim ini dia adalah panjang maksimal dalam hukum mad sebenarnya. Ya, seperti itu. Ketika kita membaca Al-Qur'an khususnya ya, maka ada beberapa memang dalam riwayat atau ranah dalam ilmu qiraat membaca hukum selain mad lazim dengan 6 harokat seperti Warsh dengan Hamzah. Warsh dan Hamzah itu membaca mad muttasil dan munfasil itu sama dengan mad lazim 6 harokat. Ya, gitu. Nah, mad lazim sendiri itu dibagi menjadi 2, lazim kilmi ya, lazim kilmi dan harfi. Ya, kilmi itu maksudnya adalah kalimah berupa kata, adapun harfi itu berupa huruf. Masing-masing dari lazim kilmi dan harfi itu mutsaqqal mukhaffaf. Jadi lazim kilmi mutsaqqal, lazim kilmi mukhaffaf. Sebagian ada yang penulisannya kalimi. Kira-kira mana yang pas? Kilmi atau kalimi? Ya. Itu maksudnya sama. Mau kalimi atau kilmi itu sebenarnya sama aja, boleh. Tapi saya lebih menggunakan kilmi karena kilmi itu kilmah. Ya. Kalimah sama aja insyaallah. Kalau kata Alfiyah Ibnu Malik apa? Kalamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Nah, itu kata Alfiyah Ibnu Malik. Wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Ya. Baik. Jadi kilmi atau kalimi boleh insyaallah. Harfi baik mutsaqqal ataupun mukhaffaf. Sebagaimana Al-Imam Al-Jamzuri mengatakan aqsamu lazimin ladaihim arba'ah wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Kilahuma mukhaffafun mutsaqqalu fahadhihi arba'atun tufassalu. Fa in bi kilmatin sukunu nijtama' ma harfi maddin fahuwa kilmiyun waqa'. Nah, insyaallah kita akan mengetahui ya apa itu masing-masing dari mad lazim kilmi mutsaqqal atau mukhaffaf.
Mad lazim kilmi mutsaqqal ini yang pertama. Ya, apa itu kilmi, apa itu mutsaqqal? Itu yang harus paham. Adapun lazim, lazim ini hukumnya ya, sebagaimana jaiz atau wajib. Adapun lazim di sini artinya apa tadi? Ya, ittafaqal qurra ala ya maddihi bisitti harakat. Jadi istilah lazim ini adalah untuk menunjukkan kadarnya sebenarnya, panjang 6 harokat. Adapun wajib kayak juga sama tadi, ittafaqal qurra ala maddihi wa ikhtalafa fi miqdarihi. Adapun jaiz itu adalah ikhtalafal qurra fi miqdarihi wa maddihi. Ah, gitu. Ya. Perhatikan di sini kalau lazim kilmi mutsaqqal itu adalah ayyaqa'a ba'da harfil maddi sukunun asliyun musyaddadun. Ya. Jadi yang namanya kilmi mutsaqqal ayyaqa'a fi ba'da harfil maddi sukun asli. Ya, fi kalimatin. Ketika terdapat huruf mad setelahnya ada huruf sukun yang mana sukun asli dan sukun tersebut musyaddad itu bertasydid. Artinya apa? Mudgham, tergabung. Maka di sini perlu dijelaskan kata mutsaqqal ini sama dengan musyaddad atau sama dengan mudgham. Ingetin ya. Jadi mutsaqqal ini maksudnya apa? Musyaddad atau mudgham. Jadi 3 istilah itu harus sebagai muradifnya, sebagai sinonimnya gitu. Ya. Coba kalau kita perhatikan contoh-contoh yang ada pada mad lazim kilmi mutsaqqal. As-sokhah. Perhatikan. Di situ ada huruf mad, alif, so, ya kan? Kemudian kha itu adalah huruf sukun asli yang mana dia itu dibaca dengan musyaddad, bertasydid atau mudgham. Mudgham itu ya sama aja, ya. So as-sokhah al-haqqah adzakarain atuhajjuni, ya, seperti itu. Tentu cara membaca mad lazim di sini adalah membaca dengan 6 harokat, kemudian masuk setelahnya huruf yang bertasydid tadi atau diidghamkan pada sebuah kata. Kilmi karena huruf mad terdapat sukun asli dalam kata. Adapun mutsaqqal karena sukun asli tersebut bertasydid atau diidgham. Mutsaqqal itu artinya sendiri adalah tsaqil, mutsaqqal, berat, ya. Dibaca panjang 6 harokat. Kemudian selanjutnya mad lazim kilmi mukhaffaf. Ya. Apa bedanya mutsaqqal dengan mukhaffaf? Kalau tadi mutsaqqal itu adalah dia bertasydid atau diidghamkan pada sebuah kata, sedangkan mukhaffaf itu adalah non tasydid, tidak bertasydid atau tidak diidgham. Adapun contoh mad lazim kilmi mukhaffaf di dalam Al-Qur'an itu cuma satu. Al-ana. Ya. Kira-kira saya mau tanya, ada nggak contoh mad lazim kilmi mukhaffaf selain al-ana? Ada nggak? Hah? Ada yang bisa jawab? Belum pernah ketemu, Ustaz. Kalau Allah itu bukan ya, Ustaz? Hah? Kalau Allah itu bukan. Allah itu mad lazim mutsaqqal atau mukhaffaf? Musaqqal. Musaqqal. Makanya Allahu adzina lakum. Allah itu bertasydid atau tidak? Tasydid. Bertasydid. Berarti enggak dong. Dia non tasydid. Non tasydid. Ayo. Ada nggak kira-kira mad lazim kilmi mukhaffaf selain al-ana di dalam Al-Qur'an? Al-ana sendiri itu ada 2 ya. Dalam surat Tidak Yunus 51 dan 91. Nah, maka jawabannya tidak ada. Jelas sampai sini? Selanjutnya, saya ingin kasih pernyataan lain. Sebenarnya mad lazim kilmi mukhaffaf nggak ada sama sekali.
Paham nggak? Mad lazim kilmi mukhaffaf itu sebenarnya apa? Tidak ada sama sekali. Lah terus al-ana ini gimana? Ini adalah mad farqi. Mad apa? Mad farqi. Arti. Nah, jadi ada ulama yang menyebutkan bahwa al-ana ini lebih tepat untuk disebut sebagai mad farq. Mad farqi. Kenapa? Karena dari bentuk katanya adalah untuk apa namanya? Terpisah. Membedakan antara pernyataan dengan pertanyaan. Dan ini tentu pertanyaan, ya. Hamzah yang pertama itu adalah hamzah istifham. Nah, jelas sampai sini? Sehingga Iya. al-ana Allah adzakarain, maka itu lebih tepatnya disebut dengan mad farqi. Sehingga ketika misalkan mad farqi itu dijadikan apa namanya hukum mad sendiri yang sebenarnya dia juga masuk dalam kategori mad kilmi mutsaqqal atau kilmi mukhaffaf, ya, maka artinya mad lazim kilmi mukhaffaf tidak kebagian atau tidak ada contoh mad lazim kilmi mukhaffaf. Jelas sampai sini? Nah, itu dia. Oke? Paham sampai sini? Silahkan. Nama lain mad lazim kilmi. Nah, ini kan ada yang misalkan kalau kita sebut, kalau kita aqwas sababain, maka tentu di sini mad badal lazim mutsaqqal wal mukhaffaf. Nah, ini mad badal ya, lazim ya adzakarain Allah al-ana bisa disebut sebagai mad badal lazim mutsaqqal atau mukhaffaf. Ada juga yang menyebut sebagai apa? Mad farqi. Nah, itu kan. Jadi mad farqi ini sebenarnya pendapat yang dipegang oleh Syekh Ahmad Samir Al-Misri. Beliau lebih condong bahwa 3 kata ini, ya, adzakarain, Allahu, yang mana ini mutsaqqal keduanya, sedangkan al-ana sendiri satu aja di dalam Al-Qur'an, walaupun di situ ada 2 tempat ya. Dalam surat Yunus itu ada di 2 tempat, ayat 51 dan ayat 91. Al-ana. Ya, maka ini adalah mad lazim mukhaffaf. Maka ketiga ini sebenarnya disebut sebagai mad farqi. Itulah yang dipakai pendapatnya oleh siapa? Syekh Ahmad Samir. Sehingga tidak ada mad lazim mukhaffaf. Jadi artinya apa? Pokoknya ketiga lafaz ini itu lebih cocok ya untuk disebut sebagai mad farqi. Jelas ya? Kenapa mad farqi? Ya, nanti insya Allah ada sebentar lagi sedikit. Nah, adapun ketiga lafaz ini sebenarnya dalam riwayat Hafs Thariq Syatibiyah kemarin sudah kita belajari ya apa namanya paket-paket toriknya. Ya, adapun Syatibiyah ini yang sudah familiar di tengah-tengah kita. Kalau kita baca sekarang jalur Syatibiyah, maka untuk membaca 3 lafaz ini itu harus 2 kali bacaan, 2 wajah maksudnya. Apa itu? Ibdal dan tashil. Walaupun ibdal itu adalah bacaan yang direkomendasikan, yang didahulukan, diprioritaskan, muqaddam adaan. Ya, begitulah apa yang saya baca kepada guru saya ketika ngambil sanad baca ketiga lafaz ini. Maka saat itu ketika saya baca qul adzakaraini, ya, maka kemudian setelah baca itu apa kok qul adzakaraini na'am adzakaraini harrama amil untsayaini. Baik. Ketika saya membaca ayat ini di dalam juz berapa itu, juz 9 ya atau juz 8 itu surat Al-A'raf, ketika membaca ini maka saya disuruh baca dengan wajah lain yang kita sudah tahu bahwa itu adalah bacaan tashil. Maka artinya apa? Kalau bacaan ibdal yang mana hamzah kedua itu diibdal, diganti dengan huruf mad. Sehingga di sini terjadilah mad lazim. Az-zakarain. Ya. Atau juga itu sebagai bentuk pertanyaan kan? Karena hamzah yang pertama adalah hamzah istifham.
Ya, az-zakarain, maka dibaca 6 harokat. Tapi kalau bacaan tashil kira-kira berapa harokat? 2 Ustaz. Az-zakarain. Allah, al-ana. Berapa harokat itu? 2 Ustaz. Ini dia. Maka jawaban itu salah. Tidak ada panjang pada tashil. Tolong direvisi. Kalau misalkan ada yang mengatakan 2 harokat, mana 2 harokatnya? Enggak ada 2 harokat. Karena hamzahnya dua-duanya dibaca enggak? Dibaca. Yang satu tahqiq, yang satu tashil. Tashil. Maka ingat, bacaan tashil itu tidak ada mad. Tidak ada apa? Tidak Mad. ada. Oke. Pokoknya bacaan ibdal itu 6 harokat, tashil mafi mad. Ya. Jelas maksud saya? Dari mana kita tahu itu nggak ada mad? Coba baca tashil. Az-zakarain. Ya nggak? Ada nggak mad di situ? Tidak ada. Allahu. Ya kan? Al-ana. Ada nggak mad? Maka tidak ada mad dalam bacaan tashil. Di sini sudah saya jelaskan tuh, lihat. Hamzah kedua diganti alif dibaca panjang 6 harokat. Adapun tashil membaca hamzah kedua baina samar antara hamzah tahqiq dan alif. Nggak ada di sini keterangan harokat. Dan saya sudah mengira bahwa sebagian orang menganggap bahwa bacaan tashil itu ada yang menganggap sebagai barusan tadi, yaitu 2 harokat. Dan ini keliru, tidak ada mad atau tidak ada bacaan ya tadi 2 harokat pada bacaan tashil. Jelas ya? Nah, dalil yang menunjukkan bahwa dua wajah ini dalam 3 kata ini, maksudnya 3 kata ini boleh dibaca dengan 2 wajah tashil dan ibdal mana? Wasuhilat au ubdilat ahralada adzakaraini fi kilaihi warada kadza kilal ana ma'allah min ba'di safa kadza alladhi qabla adzin. Nah, ini dalam Tuhfah As-Samanudiyah. Saya juga kurang hafal ini, tapi untuk pendalilannya saya cari waktu itu dan ketemunya di Tuhfah Samanudiyah. Ya. Baik. Adapun yang selanjutnya adalah mad farqi, maddul farq, ya, atau maddul farqi. Yusammal maddul lazim kilmi mutsaqqal wal mukhaffaf. Ingatin, dia ini mad farqi itu terdapat pada mutsaqqal dan mukhaffaf. Adapun mutsaqqal itu 2 kata, yaitu Allah dan az-zakarain. Adapun mukhaffaf itu cuma 1, ya, baik kilmi, ya, semuanya kilmi, enggak ada harfi. Al-ana idza sabaqa harful maddi bihamzah. Ya, ketika ada hamzah mendahului huruf mad atau huruf mad didahului hamzah. Nah, huruf hamzah ini tentunya adalah hamzah istifham. Hamzah apa? Istifham. Kira-kira hamzah itu isim atau huruf? Huruf. Huruf. Nah, dalam istifham itu ada 2, ya. Ada huruf istifham, ada isim istifham. Ada isim. Ingatin ya. Istifham itu ada 2 macam. Ada huruf istifham, ada isim istifham. Yang masuk huruf istifham itu cuma 2 doang, hamzah dan hal. Hal sama hamzah itu adalah huruf istifham. Tapi selain hamzah dan hal, maka itu masuknya dalam isim. Jelas sampai sini? Adapun materi itu tentu kembali ke dalam ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab. Ya. Nah. Baik. Udah gitu aja. Ya, mudah insyaallah. Tadi paling catatannya di mad lazim kilmi mukhaffaf, ya. Mad lazim kilmi mukhaffaf itu hanya ada 1 di dalam Al-Qur'an, al-ana, tetapi ketika mad lazim mutsaqqal, kilmi mutsaqqal dan kilmi mukhaffaf itu terdapat ada 3 kata yang mana ini masuknya dalam kategori mad farqi, maka maksudnya bukan begitu. Ada 3 lafaz ini, maka ada yang menjadikan itu semuanya disebut sebagai mad farqi secara tersendiri. Jadi itu
independen ya. Kenapa? Karena memang bentuknya adalah pertanyaan. Terdapat hamzah istifham di awal. Sehingga para ulama menjadikan itu sebagai mad independen tersendiri yang dikenal dengan itu istilah apa tadi? Mad farqi. Adapun mad lazim kilmi mutsaqqal itu kalau misalkan nggak ngambil contoh adzakarain dan Allah itu kira-kira banyak atau sedikit? Hah? Banyak atau sedikit? Tanpa adzakarain dan juga tanpa Allah. Yang mana ini Banyak. ada yang menjadikan Banyak Ustaz. Ada Banyak. banyak Ustaz di mustaqol. maka ingetin dalam mad lazim kilmi mutsaqqal itu contohnya banyak. Atuhajuni alhaqa as-saha fa idza ja'atit tamma waladdallin. Banyak nggak? Banyak, Mas. Banyak. Ya. Ya kan? Yatamassa. Apalagi? Bidarrina. Wah, banyak banget. Naam. Iya, naam. Faman hajjaka fihi. Nah, masih banyak lagi. Nah, ingetin. Makanya, pokoknya intinya adalah ya antara mad lazim kilmi mutsaqqal dan mukhaffaf, tiga kata itu yang mana itu biasanya dijadikan contoh dalam mad lazim kilmi mutsaqqal dan mukhaffaf itu dijadikan mad tersendiri, namanya mad apa tadi? Farqi. Sehingga di situ ada al-ana dimasukin ke dalam mad farqi independen, akhirnya tidak ada contoh dalam mad lazim kilmi mukhaffaf. Jelas sampai sini? Ah, gitu aja. Itu masalah pemetaan aja. Maksudnya contoh-contoh yang istilah dalam hukum mad. Tetapi kalau misalkan ditanya, sebutkan contoh mad lazim kilmi mukhaffaf. Cuma al-ana doang. Suruh misalkan apakah di sana ada contoh lain? Maka jawabannya tidak ada. Tidak ada. Adapun kilmi mutsaqqal itu banyak. Jelas sampai sini jamaah? Nah. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Lanjut insyaallah. Ya. Sebentar. Baik, kita lanjutkan. أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل مخفف كل إذا لم يدغما. Ini jelas insyaallah. Ya, أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغم مخفف كل إذا لم يدغما. Nah, itu jadi tadi saya definisikan bahwa yang namanya mutsaqqalin itu adalah in udghima, ketika diidghamkan. Jadi mutsaqqal itu ya, kita biar jelas apa itu mutsaqqal, maka mutsaqqal sama dengan mudgham. Mudgham sama dengan musyaddad, gitu aja. Adapun mukhaffaf itu adalah ghairu mudgham, ghairu tasydid atau ghairu musyaddad. Dan gitu aja. Nah, selesai sudah mad lazim kilmi, baik itu yang mutsaqqal ataupun mukhaffaf. Sekarang mad lazim harfi. Mad lazim apa? Harfi. Saya mau tanya, biasanya huruf naqasa asalukum itu huruf apa? Kilmi atau harfi? Salukum harfi. Naqasa asalukum, ya kan sering dengar kan? Apa Iya. dalilnya biasanya? Ya kan? Wallazimul harfiyu awwala suwar wujuduhu wa fi thamaninin hasar. Yajma'uha hurufu kam asal naqas wa ainun du wajhaini ya wa tulu akhas. Itu ada kam asal naqas atau naqasa asalukum. Apa sih artinya naqasa asalukum itu? Kurang madu kalian. Asal itu kan madu kan? Gitu. Ya pokoknya mau dibentuk ibarah apa yang penting hurufnya itu dia. Naqasa asalukum. Ada berapa sih itu? 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Ada 8. Saya mau tanya, ulangi lagi. Naqasa asalukum itu biasanya itu huruf kilmi atau harfi? Harfi. Harfi. Harfi?
Terus Harfi. saya tanya lagi, kalau itu harfi, kalau kilmi ada hurufnya nggak? Ilmiah ada Ada. ya ada Ustaz. Kalau Ada. kalau lagi bergabung gini jadi ilmiah gitu. Nah, jadi kalau untuk kilmi itu nggak usah pakai huruf. Karena dia indikatornya adalah mudgham atau musyaddad. Jelas? Maka kalau kita ingin ngumpulin hurufnya, tentu kita harus kumpulin semua contoh-contoh mad lazim kilmi mutsaqqal yang ada di dalam Al-Quran. Maka kita ambil huruf-huruf yang bertasydid itu, paham nggak? Itulah hurufnya. Tetapi apakah para ulama tajwid menyebutkan demikian? Maka tidak ada. Yang biasanya hanya disebut mad lazim hurufnya itu adalah tadi naqasa asalukum. Itu yang familiar kan dalam kitab-kitab tajwid kan? Maka ternyata naqasa asalukum ini adalah huruf harfi. Mad lazim harfi. Semua sepakat berarti ya? Saya tanya lagi. Naqasa asalukum kan harfi ada dua, mutsaqqal dan mukhaffaf. Saya mau tanya, naqasa asalukum itu mutsaqqal atau mukhaffaf? Masih campur, Ustadz. Nah, kalau campur saya nggak setuju. Mukhafaf. Oh, masih campur. Nah, iya makanya ini udah detail. Saya sebenarnya pengen bahas. Saya sebenarnya ini udah biasa, cuman kalau saya jelasin ngalir aja nggak ada sesuatu yang beda dong. Makanya saya pakai pertanyaan ini biar kelihatannya mad lazim agak beda dikit. Karena ini bisa dibaca sendiri insya Allah. Saya tanya Mukhafaf. lagi. Mukhafaf. Terus Mukhafaf. hurufnya apa? Mukhafaf. 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 Oke. Saya pilihan ganda. A. Naqasa asalukum itu harfi mutsaqqal. B. Harfi mukhaffaf. C. Mutsaqqal dan mukhaffaf. Musakol dan mukhafaf. Oke, B. C. B. D. Mukhaffaf. B. Ada yang A nggak? Mutsaqqal. B. B. Khairlah insyaallah. Ikhtalafal ulama. Para ulama berbeda pendapat di sini ya. Khairlah insyaallah. Ikhtalafal hadirun wal hadirat. Ikhtalafal hadirun wal hadirat. Naam, khairlah insyaallah. Maka jawabannya naqasa asalukum itu adalah B. Mad lazim harfi mukhaffaf. Mukhafaf. Sekarang pertanyaannya, kemudian mutsaqqal, harfi mutsaqqal kebagian huruf apa? Coba. Begini aja. Contoh dulu, contoh. Wabil mithal yattadihul maqal. Dengan contoh maka sebuah ungkapan itu akan menjadi jelas. Ya, coba contohnya mutsaqqal kira-kira apa? Alif, Harfi mutsaqqal. mim. Nah, alif lam mim. Mim. Contoh lain ya? Contoh lain ya? Lagi. Tosin. Ini kayaknya pada ngeliat buku ya? Enggak, Saya Ustadz. Dari tadi. Ya, apa ya? Tadi saya Tosin. masuk di awal lama kan ya? Saya tadi udah masuk di awal lama kan? Itu gara-gara saya nyari buku sama istri saya lama nggak ketemu-ketemu, ya udahlah. Saya nyari buku, saya ketemu dari tadi. Makanya saya lama. Akhirnya saya ngajar nggak pakai kitab ini. Pakai memori aja ini. Masya Allah. Masya Allah. Jadi apa namanya? Contoh mad lazim harfi mutsaqqal itu cuma 2 dalam Al-Qur'an. Ingetin. Mad lazim harfi mutsaqqal itu cuma 2 dalam Al-Qur'an. Pertama adalah alif lam mim. 2 adalah to sin mim. Udah. Nggak ada lagi. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Tidak. Nah, Tidak ada, Ustadz. sisanya buat mukhaffaf. Jadi seakan-akan dari kilmi dan harfi masing-masing mutsaqqal mukhaffaf itu ada yang lebih dominan contoh-contohnya yang banyak di dalam Al-Qur'an. Kalau dalam kilmi itu mutsaqqalnya, kalau harfi itu mukhaffafnya. Paham nggak? Insya Allah. Oke? Seakan-akan pembahasan mad lazim itu luas banget kan?
Udah kilmi mutsaqal mukhaffaf. Terus harfi mutsaqal mukhaffaf. Pusing kan? Pusing nggak? Sebenarnya sederhananya gitu. Nggak sepusing itu. Karena apa? Karena kita taunya adalah ya umumnya gitu loh. Padahal kalau kita mau tahu di dalam Al-Qur'an, yang lebih dominan itu kalau yang kilmi apa tadi? Mutsaqalnya. Kalau yang harfi mukhaffaf. Jelas sampai sini? Ketika kita tahu itu cara memahami itu, maka akan jadi kecil banget itu mad lazim. Maka nggak bakal pusing lagi. Nggak terlalu bercabang banyak. Paham nggak? Nah, gitu. Sebenarnya tadi di awal ketika saya menyederhanakan mad lazim kilmi mukhaffaf itu sebenarnya contohnya cuma satu, itu sebenarnya sudah menunjukkan apa? Bahwa mad lazim yang terbagi itu sebenarnya nggak seluas itu, paham nggak? Karena contoh yang mad lazim kilmi mukhaffaf itu cuma ada satu. Jadi ngapain amat pusing dengan contoh yang cuma satu gitu loh. Kita langsung pusingnya terbagi gitu. Kadang kan orang itu pas lagi belajar ketika terbagi itu udah pusing duluan. Aduh ya Allah, kok terbagi banyak banget. Itulah yang akan menjadikan momok ketika dia ingin menghafal. Paham nggak? Nanti lebih momok lagi ketika dia mau ujian. Waduh, saya belum murojaah lagi, mad lazim ada 2, nanti mutsaqal mukhaffaf. Padahal cara menghafalnya kayak tadi. Ya, gitu. Jelas sampai sini saya kasih trik aja. Karena itu yang saya rasakan dahulu. Oke? Nah, gitu. Ya, ini saya kembali ke sini. Makanya saya scroll dulu biar nggak ngeliat ini. Contohnya nggak tosimim, alif lam mim ro. Ya, pokoknya alif lam mim dan yang serupa dengannya. Saya kasih tahu insya Allah. Kalau secara definisi tadi mad lazim kilmi itu terbentuk dalam sebuah kata. Kalau harfi berarti pada huruf. Adapun mutsaqqal pada kilmi juga sama seperti apa? Mutsaqqal pada harfi itu sama seperti mutsaqqal pada kilmi. Apa tadi mutsaqqal? Sama dengan musyaddad, sama dengan mudgham. Coba ulangi kata-kata saya. Mutsaqqal itu maksudnya apa? Sama dengan Mudgham. Mudgham sama dengan Nah, gitu aja. Supaya mutsaqqal itu apa sih mutsaqqal? Berat. Oh, maksudnya bertasydid. Udah gitu aja. Karena yang kelihatan mata kita ketika melihat kata atau contoh mutsaqqal itu adalah semuanya bertasydid. Baik itu pada kilmi kalimat, contoh kayak waladhdallin itu lamnya kan bertasydid. Atau dalam huruf muqatta'ah. Nah, tentu dalam huruf muqatta'ah ini ya huruf muqatta'ah itu di dalam Al-Qur'an ejaannya itu adalah yang terdiri dari 3 huruf. Terdiri dari berapa huruf? 3 huruf. 3 huruf. Maka kalau kita ejaan huruf hijaiyah, tahu kan ya ejaan huruf hijaiyah namanya? Kan kalau pengucapannya, pelafalannya abata sajahaho gitu kan. Itu pelafalannya. Tapi ejaannya, namanya itu apa? Alifun ba ya, alifun baun taun saun jimun haun khaun dalun gitu kan. Itu namanya apa? Ejaannya. Tetapi di dalam Al-Qur'an ejaan yang tadi itu beda. Di dalam Al-Qur'an ejaan huruf hijaiyah itu beda. Khususnya lafadz-lafadz yang baun, taun, saun, haun, qaun, haun, yaun, semua yang bentuk ini itu hamzahnya dibuang. Hamzahnya diapain? Dibuang. Alasannya adalah litakhfif, untuk meringankan. Jadi ejaan huruf hijaiyah yang tadi di dalam Al-Qur'an itu bedanya di situ doang. Selebihnya sama. Ya, jimun apalagi? Ghainun. Kira-kira paham nggak maksud saya, jamaah? Paham, Ustaz. Saya balik lagi dikit.
Kalau orang ngafal huruf hijaiyah, ejaannya normalnya begini. Alifun ba, taun sa, jimun haun khaun dal, dalun ro. Itu kan ada nyanyiannya gitu kan? Atau kalau mau disebut semuanya alifun baun taun saun jimun haun khaun dalun zalun raun zayun sinun. Terus pokoknya begitu bentuknya. Ada yang mana huruf itu rata-rata ada yang diakhiri hamzah, ada yang bukan. Nah, kalau di dalam Al-Qur'an tadi apa? Khususnya ejaan yang terdapat hamzah. Apa aja ejaan yang terdapat hamzah? Hamzahnya lalu diapain? Dibuang, Dibuang. Oke. Dibuang. meringankan. Nah, saya kasih referensinya ya. Ini nanti yang ada di dalam buku saya yang Tadribul Lisan itu ya, metode buat anak-anak itu. Ya, saya kasih apa tuh namanya ya. Tapi di dalam kitab apa saya lupa ya. Aduh. Tunggu sebentar. Tapi kira-kira penjelasan saya tadi udah pernah didengar belum? Hah? Belum, Ustaz. Belum, Ada Ustaz. belum? Yang Masya Allah. pembuatan hamzah untuk meringankan baru kali ini Ustaz dengarnya. Berarti pikniknya kurang jauh ya. Baca buku yang banyak ya jamaah. Rajin baca dong. Ngelamun daripada ngelamun kebanyakan dan baca buku lah. Ya. Aduh, di mana ya? Makanya siapa yang pengen banyak baca buku, caranya gimana? Saya pengen kasih tahu aja lah udah. Kayaknya ini perlu ada unsur paksaan. Siapa yang pengen banyak baca buku? Ada yang mau nggak? Mau Ustaz? Mau Ustaz? Mau Ustaz. Siapa yang mau banyak baca buku? Masa 2 orang Ana. doang, 3 orang doang? Anak Mau Ustaz. Ustaz. Nah, Ustaz. Ana Ustaz. Mau Oh, Ustaz. jawabannya apa? Nahnu Ustaz. Oh ya, kami. Siapa yang pada pengen banyak baca buku? Kami Mau Ustaz. kami Mau. Ustaz. Tahu jawabannya apa? Belum tahu. Ustaz. Paksakan. Salah. Allahumma paksakan. Oh salah. Salah. Nyusun buku. Masya Allah. Iyalah. Cari Nyusun referensi. buku. Kecuali nyusun bukunya jiplak, nggak usah banyak baca buku. Ya, ya itu jawabannya. Kalau dalam dunia akademisi ya tentulah orang ngerjain skripsi, orang yang ngerjain tesis, disertasi, coba aja nggak banyak baca buku. Ya, gitu. Jadi kalau mau banyak baca buku ya nyusun buku. Karena pusingnya di situ nyusun buku kita harus banyak literatur kan, referensi kan. Sebentar ya, tadi di mana ya? Saya nyari di sini. Ada di kitabnya namanya, nah ini bagus nih kitab ini. Nah ini referensi saya nih, namanya Qaidah Baghdadi. Ada keterangannya di sini. Nah ini dia. Boleh di screenshot lah ya. Nah ini dia. Kalau nggak ada di sini di mana ya? Bahkan di sini, oke. Al-Abjadiyah Al-Arabiyah thamaniyatu wa 20 harfan wa ma'a ifradi harfain la wa hamzah. Wa huwa afdalu fi ta'lim. Ya, tusbihu katali alifun ba'un ta'un tha'un jimun ha'un kha'un dalun terus sampai yaun. Selanjutnya az-zai. Az-zai ada 3 nama katanya. Zai ngikutin wazan kai, wazai ngikutin wazan waw dan zaun. Nah, jadi untuk zai itu 3 nama ya. Zai, zai, zaun. Ya. Tapi saya kenapa nyasar ke situ? Di mana ya? Aduh, saya lupa lagi. Udahlah. Pokoknya apa yang saya ingat itu dia tadi ya. Nyarinya lagi lama. Karena ini apa namanya? Terbesit aja gitu. Jadi langsung.
Ya. Jadi apa yang saya sampaikan, apa yang saya ingat. Adapun masalah referensinya, ya ada insya Allah saya. Makanya tadi saya unjukin salah satu kitab. Baik, kita kembali ke sini tadi. Pokoknya ejaan huruf hijaiyah yang aslinya begini tadi nih. Ya, ini ejaan asli dalam bahasa Arab begini nih ya, untuk mengajarkan anak-anak. Tuh. Di sini dikatakan nih, lihat. Al-abjadiyah al-arabiyah thamaniyatun wa ishrun. Ya, huruf abjad Arab itu ada 28 huruf. Ya, wa ma'a ifradi harfain, dengan mengindependenkan dua huruf la sama hamzah. Maksudnya alif dengan hamzah itu sendiri-sendiri. Ya, sebenarnya kalau misalkan dia jadi satu maka jadi 28, tapi kan alif tidak mungkin bisa disebut. Nah, kemudian ejaan yang baru ejaan ini alifun baun taun thaun terus sampai yaun, afdalu fit ta'lim, ini adalah metodologi pengajaran yang afdol, terbaik lah intinya. Ya, jadi kalau kita ngajar anak-anak, maka untuk huruf hijaiyah sendiri itu harus diajarkan dua bentuk. Satu pelafalannya a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, yang mana ini biasanya kayak metode ikro gitu. Yang kedua adalah ejaannya. Nah, ejaannya adalah yang begini. Ya, dalam bahasa Arab ingetin. Tetapi di dalam Al-Quran ingetin, dalam Al-Quran yang kita kenal Quran di buah. Internet saya putus-putus ya? Naam Ustadz. Ya Ustaz. Ya Baik. Ustaz, putus. Saya ulangi tadi, ketika di dalam Al-Quran huruf muqatta'ah itu ejaannya yang di akhirnya ejaan ada hamzah, maka diapain? Dibuang litakhfif. Nah, sekarang coba kita scan di sini apa aja huruf-huruf yang di akhirnya ada hamzah. Baun, ya enggak? Ya enggak? Maka ini bacanya dalam Al-Quran cuma ba. Taun, ta. Saun, sa. Haun, ha. Khoun, kho. Roun, ro. Ya, Zayun sebenarnya juga ada dua nama. Satu lagi pakai zaun bisa. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus apa lagi? Faun. Sama ya, yaun. Sama haun. Nah, tapi tentu disederhanakan lagi bahwa yang dibaca dengan membuang hamzah tadi akhirnya bacaannya apa? Kalau dia ada hamzah kan namanya mad wajib muttasil kan? Ya enggak? Kalau ada hamzah ini kan mad wajib muttasil kan? Ketika hamzahnya dibuang maka jadi apa? Mad tabi'i. Nah, makanya cerita kenapa hayun tahar toharo itu dibaca hanya 2 harokat? Karena aslinya ada hamzah, kemudian hamzah diapain? Dibuang. Ini khusus kapan? Di dalam Al-Qur'an. Maka para ulama menyebutkan huruf-huruf yang khusus ejaan huruf hijaiyah di dalam Al-Qur'an dengan huruf apa namanya? Muqatta'ah. Jelas sampai sini? Itulah yang menjadikan dia lebih eksklusif daripada keumuman ejaan yang tadi ada hamzahnya. Tetapi disederhanakan lagi yang tadi hurufnya sebenarnya ada ba, ada ta. Maka di dalam Al-Quran yang ejaannya cuma 2 huruf apa aja? Hayyun toharo. Berarti cuma berapa? 5. Jelas sampai sini jamaah? Nah, itu dia ceritanya. Selain dari yang tadi ada hamzah kemudian disederhanakan hayyun taharo, maka kembali kepada ejaan aslinya bahwa huruf tersebut ada berapa? Hampir ada 3 huruf. Tapi ingat, dibatasi bahwa ejaan 3 huruf ini, huruf yang tengah harus berupa huruf apa? Huruf mad. Jelas nggak? Ini terkait huruf muqatta'ah. Ya, gitu.
Oke, baru sekarang kita tahu bahwa contoh mad lazim musaqqal, harfi musaqqal, yang musaqqal ya, itu contohnya ini dia doang di dalam Al-Quran. Tadi saya cuman bilang apa? Alif lam mim dengan tosim mim. Tambah 2 lagi, alif lam mim ro dan alif lam mim sod. Yang mana alif lam mim ro dengan alif lam mim sod itu sama, yang dilihat cuma alif lam mimnya doang. Yang menjadi musaqqal harfi tadi, harfi musaqqal. Yang beda itu tosim mim. Coba perhatikan, alif lam mim, lam mim. Nggak ada tasydid, dia nggak. Maka dia harfi apa? Mukhaffaf. Alif lam mim, lam ke mim itu namanya musaqqal. Mim ke ro mukhaffaf. Ya nggak? To, sim, mim. Sim ke mim itu musaqqal. Maka hurufnya itu kalau kita perhatikan cuma 2 doang. Yang musaqqal. Kalau nggak sin, lam. Sin dan lam. Jelas sampai sini jamaah? Itu dia. Itu huruf muqatta'ah, apa huruf harfi musaqqal. Adapun informasi terkait 2 huruf ini saya tahunya dari Syekh Farabi. Oke? Itu dia jamaah. Nah, selanjutnya adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, ini yang lebih dominan. Maka insya Allah ini mudah. Karena hurufnya gampang. Naqasa asalukum. Dan semua yang mukhaffaf ini pokoknya non tasydid. Tidak diidghamkan, tidak ditasydidkan, tidak di... Ya, pokoknya mukhaffaf, ringan dia. Sod, mau dia satu kata, satu huruf. Sod, nun, atau dia to, sin, qaf, dan lain-lain. Ya, ini tetap dibaca dengan 6 harokat semuanya, baik musaqqal, harfi musaqqal atau harfi mukhaffaf. Seperti itu. Ya. Tapi tadi lihat huruf-huruf yang ejaannya 2 huruf kayak to, ro, ya, hayyun toharo, insya Allah itu sudah pada tahu. Maka itu hanya 2 harokat saja. Gitu. Sampai sini kira-kira paham nggak jamaah? Baik. Catatan mad lazim harfi mukhaffaf. Tapi saya mau tanya tadi ya, kenapa hurufnya diambil cuma sin dan lam? Ada yang tahu nggak? Hah? Sin dan lam. Berarti itu masalahnya di mana? Sin ketemu mim, sim mim. Sama lam ketemu mim. Ya nggak? Karena mudhaf ya, Ustaz. Jadi hukum itu Gom. Ah? Model hurufnya. Jadi hukum itu Gom. Ya, jadi huruf mad lazim harfi musaqqal itu ternyata apa? Hurufnya kan cuma 2, sin sama lam. Jadi dilihat dari mananya huruf yang akan diidghamkan pada huruf setelahnya ya. Sin, mim. Itu. Dan ini sebenarnya kesimpulan yang disampaikan oleh Syekh Farabi waktu itu. Waktu beliau menjelaskan dengan penjelasan nggak tertulis dalam buku. Akhirnya saya input di sini. Saya tulis dalam buku saya. Jelas sampai sini? Udah lama banget. Ya. Baik, catatan mad lazim harfi mukhaffaf. Ini terkait huruf ain ya. Terkait huruf ain dan mim ternyata. Ya, tapi ain yang pertama di sini, untuk ain itu sendiri ingat dalam Thariq Syatibiyah ada 2 wajah. 6 dan 4. Ya, ini bisa dibaca sendiri. Ya, adapun muqaddam adaan adalah namun bacaan isba atau tul 6 harokat adalah versi yang diutamakan, muqaddam adaan dan masyhur dalam bacaan. Jadi gimana maksudnya? Kaf ha ya ain sad. Dibaca 6 harokat dulu, ain baru ikhfa tebal. Ya, sebagian orang mungkin akan kesulitan. Saya punya teman yang mana beliau pimpinan pondok. Beliau cerita sama saya waktu
santri-santrinya baca ayat ini, sehingga itulah yang teman saya yang jadi mudir ini termotivasi untuk berarti santri saya butuh belajar tajwid. Kenapa? Karena suatu saat dia pernah mendengar santriwatinya itu membaca kahaya aso di situ. Langsung beliau astagfirullahaladzim. Ternyata ada santri saya yang nggak bisa baca huruf muqatta'ah, maka langsung diadakan daurah tajwid di situ. Ya, jangan sampai hari ini masih ada yang membaca huruf muqatta'ah dengan kahaya aso. Tapi apa? Kaf, haya, ain, sod. Gitu. Dan bacanya juga harus tepat ya. Gitu. Ya. Baik. Coba ikutin saya semua. Kaf, haya, ain, sod. Silakan. Ya, gitu. Pokoknya huruf ain itu boleh dibaca 4 harokat juga boleh. Kaf, ha, ya, ain, sod. Nggak ada masalah insya Allah. Karena itu legal dalam Thoriq Syatibiyah yang sekarang kita baca. Ain, sin, qaf juga sama. Ain, sin, qaf. Gitu bacanya. Jadi, gunnah, ikhfa, jangan langsung masuk sebelum dipanjangkan dulu hurufnya yang dibaca harfi mukhaffaf itu panjangnya berapa? 6 harokat. Setelah 6 harokat baru ada ikhfa. Paham ya sampai sini ya jamaah? Paham, Ustaz? Nah, ya, ada Bertanya yang dulu, bertanya? Ustaz. Nah, itu yang itu dibaca panjang 6 harokat kecuali ain dan mim. Itu mim kenapa, Ustaz? Afwan. Oh, kalau mim itu catatannya di bawah sini. Mim itu ketika diwasolkan. Lagi-lagi Thoriq Syatibiyah. Ketika huruf mim wasal, ini cuma catatan aja. Kan judulnya apa sih? Catatan mad lazim harfi mukhaffaf. Maksudnya hurufnya. Huruf ain itu adalah terkait tadi. Ada 2 wajah. Huruf mim juga ada dua wajah. Lihat. Ketika mim ini, alif lam mim diwasalkan pada surat Ali Imran ayat pertama dengan ayat kedua. Maka di sini ada cara bacanya ada dua. Ya. Jadi bacanya gimana? Ini yang saya baca dengan 2 syekh saya. Satu syekh Dr. Usama Al-Uthman. Satu dengan syekh Kanas udah juga. Jadi alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, jadi di situ mimnya itu difathahkan dan dibaca berapa harokat? 6 harokat. Kan sama kan tadi konsepnya dengan ain. Ain di sini 6 dan 4. Sedangkan mim ketika diwasalkan pada ayat yang kedua mallah, maka di sini dibaca 6 harokat. Yang kedua boleh dibaca 2 harokat. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seperti itu. Maka kalau kita setoran kepada seorang guru, misalkan ingin mengambil sanad, dalam riwayat Hafs Thoriq Syatibiyah, biasanya bacanya 2 kali. Dengan wajah-wajah ini, 2 kali. Jelas nggak jamaah? Gitu. Ya. Ustaz, Baik. boleh diulangi contohnya tadi Ustaz yang pertama. Yang pertama yang dipakat ya. Yang terputus Ustaz suaranya. Baik, bisa insya Allah. Kalau mau ikutin boleh juga, tapi yang wajah 6 harokat nafasnya harus panjang ya. Nafasnya harus panjang kayak sampai apa? Huwal hayyul qayyum. Karena kalau kita pakai mad lazim, yang lainnya juga harus stabil. Yang 4 harokat pada mad jaiz itu la ilaha illa. Jelas ya? Kira-kira mau ikutin ya? Baik, wajah 6 harokat. Aduh,
Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayo. Alif Alif lam lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, jadi gitu cara bacanya. Ini wajah yang berapa harokat? 6 harokat. Mana yang 6 harokat? Mimnya. Mim ketika wasal dengan ayat kedua Allah gitu ya. Sekarang baca dengan wajah qasr 2 harokat. Ini legal ya dalam Thoriq Syatibiyah. Siapa yang baca Thoriq Syatibiyah maka baca 2 wajah ini. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Silakan. Alif lam Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nah, itu dia. Jelas jamaah? Saya ingin memberikan catatan pertama saat wasol. Ini saya jadi teringat ketika membaca saktah pada surat Al-Kahfi. Ya enggak? Ketika kita membaca saktah pada Al-Kahfi, itu berlakunya wasol atau waqaf? Jawabannya ketika wasol. Maka ketika kita baca wasol ayat satu ayat pertama dengan ayat yang kedua itu baru wajib saktah. Tapi kalau kita wakaf, saktah wajib enggak? Tidak. Tidak. Maka wakaf di situ hukumnya apa? Kafi. Maka boleh. Maka yang wajib saktah sesuai dengan riwayat yang ada aturannya itu adalah ketika kita niat wasolkan. Atau dengan kata lain, ketika kita ingin membaca saktah, maka mau nggak mau kita harus bacaan wasol. Cuman masalahnya ada orang, iya dia wasol, cuman wasolnya tanggung. Contoh begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Waqaf di situ misalkan. Ini maksudnya apa? Paham nggak sampai sini? Jadi dia cuma ingin menyelamatkan bacaan saktah, cuman terlampau cuman satu kata di ayat yang kedua. Ini nggak boleh. Paham nggak? Wakaf apa kayak begitu? Kalau dia memang niat wasal, bukan wakafnya di qayyimah. Tapi apa? Ya mungkin qayyiman liyunzira ba'san syadida. Itu masih mending. Paham nggak sampai sini jamaah? Udah nafasnya nggak kuat, tapi sok-sokan praktek sakta. Padahal kebolehan wakaf di Rasul ayat boleh nggak? Boleh. Ingat ini tuh. Maka di sini juga sama, misalkan ingin praktek Thoriq Syatibiyah, alif lam mim diwasalkan kepada ayat yang kedua Allah. Mungkin ada beberapa orang yang nafasnya nggak kuat, tetapi misalkan alif lam mim Allah. Apa begitu wakafnya? Jelas nggak? Nah, maka tidak boleh demikian. Jadi kalau kita wasol, maka usahakan wakafnya itu minimal kafi. Minimal apa? Kafi. Standarnya kafi. Kafi itu berarti maknanya cukup dan terkait gramatikalnya, i'rabnya itu juga nggak merusak. Paham sampai sini? Adapun kalau Allah doang, Allah ini mubtada.
khobarnya mana? Belum disebut. Adapun mubtada harus sama khobar. Sebagaimana fi'il harus ada fa'il. Fa'il. Kan Allah. Allah itu apa? Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu adalah bahwa tidak ada Tuhan atau tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang maha hidup dan qayyum. Jelas sampai sini? Nah, jadi ingat ini. Ya, maka saya ingatkan untuk masalah saktah tadi, saya mumpung ingat di sini, kalau memang nggak kuat nafasnya, nggak usah sok-sokan praktek saktah, khususnya di di surat Al-Kahf itu. Jelas sampai sini. Jadi banyak kan orang cuman ingin praktek saktah, cuman nggak diwasolkan kemana? Qayyimah doang. Ya nggak, banyak nggak kayak gitu? Atau ada di sini pelakunya? Ya, ingatin itu revisi, dan itu dikomentari juga oleh Syekh Ahmad Samir kemarin itu. Saya bingung kok orang Indonesia banyak yang begitu. La ya juz, nggak boleh. Oke, jelas sampai sini? Baik. Pokoknya intinya semua ini adalah berlaku dalam bacaan wasal ya. Tapi kalau waqaf, apakah ada dua wajah ini, alif lam mim, 6 dan 2? Maka jawabannya tidak ada kecuali 6. Atau kita anggap mad arid li sukun ya 4 atau 6. Standar. Jelas sampai sini jamaah. Dan tidak ada wajah yang lain. Oke? Baik. Itu dia. Tapi kalau mim itu tentu dibaca 6. Yang mau nggak mau karena dia mad lazim. Ingatin mad lazim berlakunya kapan? Wasal ataupun waqaf. Kemudian catatan yang kedua yang ingin saya singgung adalah harokat fathah pada mim. Berarti legal dong Ustadz, setiap huruf muqatta'ah itu kayaknya diharokati apa? Maka di sini tentu hanya ini saja ada keterangan memfathahkan mim. Maka yang lain-lain misalkan alif lam mim dzalikal kitab, ya enggak? Ada kan yang lain alif lam mim tanzilul kitab, ya enggak? Nah, kira-kira di ayat-ayat yang lain atau surat-surat yang lain itu kira-kira huruf akhir dari huruf muqatta'ah diharokati apa? Tidak Ayo. diharokati, Ustaz. Tidak diharokati, sukun. Nah, kenapa sukun? Karena memang itu ketentuan dalam mad lazim. Ingatin, mad lazim itu harus sukun. Dan dia sukunnya asli atau arid? Ayo. Asli. Sukun asli, ingat. Siapa yang ragu di sini mentang-mentang waqaf di Rasul ayah? Hah, sukun arid? Arid. Asli. Masih ada yang arid loh. Sukun muqatta'ah kan Ustaz? Hei, sukun huruf muqatta'ah. Mad lazim loh. Masa arid? Asli, Ustaz. Kalau arid Asli. sukun nanti. Kalau Nah, makanya wah ini harus keyakinannya masih goyang-goyang nih. Ya. Ingetin mad lazim itu sukunnya sukun asli walaupun dia di Rasul ayah, jangan terkecoh. Sukunnya sukun asli. Jadi alif lam mim itu kan ada sukun mimnya kan? Itu sukun aja, kasih sukun, itu asli, ingetin. Nah, maka jawaban yang tadi saya sampaikan untuk yang berharokat fathah hanya pada surat Ali Imran ini doang ya, ketika diwasalkan ayat pertama dengan ayat kedua. Jadi bunyinya gimana? Mimallah. Apa? Mimallah. Jelas. Adapun yang lainnya kalau misalkan kita mau wasol, maka wasolnya dengan apa? sukun. Sukun. Awas jangan terkecoh dikasih harokat. Berarti dikasih harokat itu jadi mat arid. Karena mat arid itu sukunnya hanya ketika waqaf. Dan ingat, mat arid li sukun ketika diwasol nggak jadi dia mat arid, maka jadinya mat tobi. Hati-hati. Ya, jangan terkecoh. Paham ya maksud saya ya? Yang saya ingin bahas adalah kenapa fathah. Walaupun ini mungkin ada yang alasan Ustadz, itu kan jawabannya berdasarkan riwayat. Oke, itu jawaban yang ibaratnya memungkam. Tidak ya gitulah, ibaratnya nggak mau pusing dia.
Ya, tapi tentu banyak para ulama menjelaskan. Lihat footnote 651. Ada footnote-nya nggak? Lihat. Dengan harokat fathah, fathahnya ini ada footnote berapa? 651 ya kan? Tolong di bawah nih ada. Dalam hal ini Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Ya, Syekh Abdul Fattah siapa? Al-Qadhi. Ada dua Syekh Abdul Fattah. Ada Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi, Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Ya, yang lebih senior mana? Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi, semuanya dari Mesir. Kalau Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi itu yang punya kitab Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari. Sepertinya kemarin ada yang nge-share videonya Syekh Abdullah Jarullah itu yang rekomendasi kitab tajwid ulama kontemporer, ulama mutaakhirin, siapa aja? Nihayatul Qaulil Mufid punyanya Muhammad Maki Nasr Al-Juraisy. Kemudian siapa lagi? Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari sama Matan Tufah As-Samanudiyah, ya enggak? Ada itu. Di kajian Itqan ada videonya di-share sama Ustaz siapa itu lupa. Ya. Lihat, tapi ini beda, bukan Syekh Abdul Fattah Al-Marsafi yang punya kitab Hidayatul Qari. Ini lebih alim lagi ulama sebelumnya karena Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi ini termasuk gurunya Dr. Ahsin Sakho dan Dr. Fatoni. Nah, jadi ternyata ulama kita di Indonesia, ya dosen saya juga, dan alhamdulillah saya pernah diajarkan beliau dan saya belajar qiraah sab'ah kepada beliau, walaupun itu SKS di kampus lah ya, qiraah sab'ah. Dan Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi ini ya dulu dosen Madinah UIM, ya gitu. Ya ada ternyata muridnya dari Indonesia, yaitu siapa tadi? Dr. Ahsin Sakho yang sampai S3 di Madinah dan Dr. Fatoni S1 saja di UIM. Selanjutnya S2 S3-nya beda lagi. Di sini dijelaskan, beliau menjelaskan bahwa alasan kenapa huruf mim diharokati fathah, yaitu ketika wasal pada ayat yang kedua, ya tentu yang pertama adalah untuk menghindari dari bertemunya dua sukun. Apa itu untuk menghindari? Namanya takhallus. Takhallus minal tiqa'is sakinain. Ini sudah jelas. Jadi litakhallusi minal tiqa'is sakinain itu dengan bitahrik di sini. Dan di sini harokat yang lebih ketika mentahrik itu, maka opsi utama, pilihan utama dalam memberikan harokat itu alasan diberikan harokat fathah bukan kasro, yang mana kasro itu adalah opsi harokat opsi yang utama ketika memberikan harokat si sukun. Dalam kaidah shorof begini ya, as-sukunu idza hurrika bil kasri. Tolong itu dicatat. Itu pelajaran saya dulu ketika nyantri waktu SMP. Saya ingat banget itu ibarahnya. As-sukun idza hurrika bil kasri. Sukun itu, huruf yang sukun, kalau dia mau dikasih harokat, maka opsi harokat yang utama bagi si sukun ini pilih kasroh dulu. Jangan fathah, jangan dhammah. Kenapa kasroh? Alasannya adalah kasroh itu dia harokat yang ringan sebenarnya. Makanya orang Arab itu tentu memilih harokat kasroh buat setiap sukun yang diberikan harokat. Ini harokatnya harusnya kasroh sesuai dengan kaidah. Tetapi kenapa di sini fathah? Maka di sini ada alasannya. Harokat fathah adalah mura'atan litafkhimi lafzil jalalah. Oh. Apa artinya mura'atan? Untuk menjaga. Ra'a yura'i mura'atan. Ya, ra'a yura'i mura'atan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Wa fi'alan wa fi'alan. Ya kan? Fahuwa mufa'ilun wa dzaka mufa'alun. Fa'il la tufa'il mufa'alun. Mufa'alun. Baik. Untuk menjaga. Ra'a yura'i itu artinya menjaga. Kalau dalam bahasa kambing, ra'il ghanam artinya yang menjaga kambing. Berarti yang menggembala kambing. Jadi mura'atan untuk menjaga apa?
litafkhimi lafdzil jalalah. Untuk lafdzul jalalah itu tetap tafkhim. Tetap apa? Agung. Gitu. Ya, jelas sampai sini wali khiffatil fathi karena memang fathah itu ringan. Jadi sebenarnya urutan harokat dalam bahasa Arab itu fathah itu lebih ringan. Kedua baru kasroh, ketiga yang lebih berat adalah dhammah. Itu dalam kaidah bahasa Arab. Ya, seperti itu. Jadi jelas. Jadi di sini kenapa dipilih harokat fathah daripada kasroh? Karena untuk menjaga tafkhimnya lafzul jalal. Jelas sampai sini jamaah. Lafaz Allah kan ketika dia Allah alif lam mim Allah, maka Allah tetap dibaca tebal sebagaimana ibtidah pada Allah tebal apa tipis? Tebal. Nah, jelasnya sampai sini. Jadi untuk tetap menjaga ibtidah pada lafzul jalalah kan tafkhim. Maka ketika wasal menjaga dari tafkhimnya lafzul jalalah. Saya jadi ingat ada yang mengatakan bahwa mengucapkan lafzul jalalah itu harus tebal. Allah dengan alasan menjaga tafkhimnya Allah. Masya Allah. Ini alasan yang tidak ada dasarnya. Adapun di sini baru ada dasarnya. Paham nggak? Ada orang ngucapin Allah itu harus tebal gitu. Allah sampai begitu. Allah sampai begitu. Alasannya kenapa? Karena lafzul jalalah itu harus dijaga ketebalannya. Itu takalluf. Bukan menjaga tebal. Adapun menjaga tafkhim lafzul jalalah nih nyambungnya di sini. Masalah ini baru nyambung. Bukan alasan menebalkan lafzul jalalah takalluf sampai bunyinya apa tadi? Allah sampai begitu. Jelasnya sampai sini jamaah. Maka lafzul jalalah berharokat fathah, ucapkan cukup apa? Allah. Allah. Tidak seperti Allah. Sampai seperti itu. Jelas sampai sini jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Cukup insya Allah. Sisanya baca sendiri. Dan selesai sudah. Insya Allah selanjutnya kita masuk ke pembahasan baru. Huruf muqatta'ah juga sepertinya ini lewat aja lah. Karena bisa dibaca sendiri. Ya, setelah huruf muqatta'ah apa sih? Aqwas sababain. Ini juga bisa dibaca ya, sendiri ya. Apa mau dibahas juga? Aqwas sababain. Dibahas Ustadz. Bahas Ustaz, saya baru tuh. Khair insyaallah jamaah. Insyaallah. Yang mendengar langsung Ustadz. Saya perkuat amunisi dulu ya, sebelum saya nanti banyak pertanyaan takut saya nggak bisa. Ya. Kalau huruf muqatta'ah bisa dibaca sendiri insyaallah mudah ya. Gampang. Bagannya juga bisa dibaca dengan mudah insyaallah. Oke, cukup sampai sini. Kira-kira mad lazim tadi ada pertanyaan silahkan. Kalau ada. Kalau nggak ada saya tutup. Tolong kalau ada catatan-catatan dari saya, ya diingat-ingat betul-betul insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Afwan Ustadz, Silakan. di luar pembahasan yang tadi Ustadz sampaikan yang buku untuk pembelajaran yang anak-anak yang dasar itu yang seperti apa Ustadz yang punya Ustadz? Buku Iqra. Buku Iqra. Oh, Kayak Iqra itu biasa. Sudah terbit ya Ustadz? Belum. Dan itu untuk itqon doang. Tidak dijual keluar. Karena ini masalah metode. Jadi metodenya khusus dalam itqon. Jadi yang dalam halaqah-halaqah itqon, insyaallah tahu. Nanti saya sampaikan. Baik Ustadz, jazakallahu khairan. Ya. Nah, khair insyaallah. Dan saya nggak terlalu ingin mengangkat metode ini, tadribul lisan itu hanya sekedar buku panduan buat anak-anak aja gitu. Jadi nggak usah kayak di-up untuk kayak metode tersendiri. Adapun metode tersendiri ya sebenarnya ada apa yang saya tuangkan dalam halaqah-halaqah mengajar, paling itu aja. Ya walaupun ada beberapa ciri-ciri yang ditekankan, misalkan dari segi nada, dari segi pelafalan makhraj, dari teknik-tekniknya, itu biasanya masuk dalam racikan tadribul lisan ini, metode ini.
Seperti insya Allah murid-murid saya, Bu Sri, insya Allah paham lah bagaimana. Kurang lebih sama apa yang mungkin itu dalam halaqah-halaqah tadrib. Tapi kan kalau halaqah tadrib dan tahfidz yang kelas dewasa itu kan sudah aplikatif gitu loh. Maksudnya nggak terlalu teoritis. Tapi kalau buat anak-anak ya kemasannya buat anak-anak gitu. Jadi terintegrasi gitu, terkoneksi dengan buku Makharijul Huruf ya, dan lain-lain lah, khairlah insyaallah gitu. Jelas ya? Mohon doanya semua insyaallah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Jelas ya? Soalnya Insya metode Allah. banyak. Ya, jadi itu tuh konsepnya ketika saya nyusun buku itu dapat inspirasi juga kemarin dari beberapa masyayikh ya. Di antaranya adalah banyak orang menyusun buku panduan anak itu kayak a, ba, aba, a, ta, ba gitu. Itu nggak ada hubungannya, nggak ada korelasinya dengan Al-Quran. Jadi kalau misalkan memang ingin membuat buku panduan yang mana itu terkoneksi dengan Al-Quran, harusnya apa? Aplikatif dengan lafad-lafad yang mana itu di dalam Al-Quran. Jadi ejaannya atau belajar huruf hijaiyahnya itu ada di dalam Al-Quran. Bukan ngajarin kayak a, ba, ta, aba, ta, ja. Pokoknya begitulah intinya. Nah, itu bedanya paling di situ. Jelas nggak? Ya, nggak tahu ini suatu hal yang baru atau tidak. Tapi itu apa yang mungkin saya konsep dalam buku Tadribul Lisan. Di antaranya adalah pembentukan konsep huruf itu kan pertama dia sukun, kemudian berharokat, kemudian mad, bertasydid, dan lain-lain. Itu ada 5 insya Allah. Ya, atau lebih. Itu aja dulu ya. Nggak bisa jelasin semua insya Allah. Saya kira itu aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pertemuan malam hari ini. Kita lanjutkan insya Allah kalau tidak ada kendala di pertemuan selanjutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah jami'an. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah jami'an. Hayakumullah. Jazakallah.